Baik teman-teman, sekarang saya dari kelompok 3 berada di Lawang Sewu, Semarang. Nah, sebelum kita mengeksplorasi tempat ini, ayo kita kenal dulu sama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Saya Widya Ramadewi, NPM 410. Saya Nurdiana Novitasari, NPM 303. Saya Dila Aura Baitia, NPM 304. Saya Junana Masabila, NPM 388. saya Jimmy Jaya, NPM 412. Saya Istiqom Sandayani, NPM 402. Saya Nurul Arifah, NPM 351. Saya Eva Nail Sadia, NPM 403. Nah, itulah nama-nama di kelompok 3. Yuk ikuti kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya sudah di depan loket Lawang Sewu. Sebelum kita memasuki Lawang Sewu, kita diharuskan untuk membeli tiket terlebih dahulu. Coba Mbak Nurul, berapa? Nah, untuk tiket di Lawang Sewu sendiri itu untuk dewasa ada 20.000 dan untuk anak-anak itu ada 10.000 dan untuk Wisman itu ada 30.000. Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah di Indonesia yang terletak di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Gedung ini dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada 1907. Gedung ini dahulu merupakan bekas kantor dari Netherlands Indische Spoorwerk Maasapits atau yang disebut atau yang disingkat sebagai NIS. Lawang Sewu terletak di sebelah kanan Tugu Muda Semarang. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Lawang Sewu karena gedung ini memiliki pintu banyak sekali. Meskipun faktanya pintu di Lawang Sewu ini tidak berjumlah 1000, melainkan hanya 429. Bangunan ini juga memiliki keindahan arsitektural. Ini disukai oleh banyak kalangan, terutama bagi penikmat fotografi. Bangunan utama Lawang Sewu mempunyai 3 lantai, yakni mempunyai 2 sayap yang membentang ke kanan dan membentang ke kiri. Saat pertama kali pengunjung memasuki bangunan ini, mereka akan disuguhkan dengan lantai besar, tangga besar untuk menuju ke lantai 2. Di antara tangga besar tersebut terdapat kaca besar yang menunjukkan gambar 2 orang gadis Belanda yang terbuat dari kaca. Dengan bangunan arsitekturnya, termasuk dari jendela, kaca, semua terinspirasi dari arsitektur Belanda. Oke teman-teman, Lawang Sewu memiliki fasilitas yang cukup lengkap, yaitu contohnya musola, toilet, smoking area, ruang P3K, museum, ruang audio visual, kantor pengelola, monumen, loko uap, ruang menyusui, dan replika Joko Top. Jadi keunggulan dari bangunan Lawang Sewu itu yang pertama yaitu lokasinya amat sangat strategis, yaitu berada pada jantung kota. Di depan Lawang Sewu terdapat tugu yang terkenal yang dinamakan Tugu Muda Semarang. Jadi ketika pengunjung akan mengunjungi bangunan Lawang Sewu, pengunjung dapat melihat 2 bukti sejarah sekaligus. Yang kedua yaitu fasilitas di Lawang Sewu yang cukup lengkap. Yang ketiga, meskipun bangunannya tergolong sudah cukup lama, namun bangunannya masih cukup kokoh karena sebelumnya sudah pernah direnovasi. Yang keempat yaitu bangunan Lawang Sewu ini amat sangat bersih dan di setiap sudutnya telah disediakan tempat sampah oleh pihak Lawang Sewu. Dan yang kelima yaitu banyak sekali dokumentasi sejarah.
belakang saya terdapat banyak sekali penjual street food yang biasanya mereka menjajakan jajanannya untuk para wisatawan. Kemudian di sampingnya terdapat peminjaman skuter yang bisa diakses oleh para wisatawan juga. Di sampingnya lagi terdapat foto booth memutar. Kemudian di sampingnya juga ada live music yang bisa dinikmati oleh wisatawan supaya bisa menambah suasana dari Lawang Sewu ini. Teman-teman, sekarang kita sedang berada di tempat untuk penyewaan kostum. Di sini tersedia kostum Belanda, pribumi, dan juga Jepang. Untuk masing-masing kostumnya dibanderol dengan sekitar harga 100.000 dan juga tersedia fotografernya untuk kita mengabadikan saat memakai kostum tersebut. Nah, di sini juga ada ratusan macam oleh-oleh makanan dari khas Semarang yang bisa kalian beli untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Nah, selain makanan khas, kalian juga bisa beli baju, tas, dan batik dan pernak-pernik lainnya untuk dijadikan oleh-oleh dari Lawang Sewu sendiri. Nah, saya sekarang berada di tangga besar menuju lantai 2. Di sini terdapat kaca patri yang melukiskan 2 perempuan muda Belanda di sana. Di kaca patri ini memiliki 4 bagian, yakni bagian kiri, kanan, tengah atas, dan tengah bawah. Setelah diambil alih oleh pemerintah Jepang tahun 1942, ruangan ini dialihfungsikan sebagai penjara bawah tanah untuk menutupi bumi dan tentara Belanda. Nah, sekian studi eksplorasi kami di Lawang Sewu. Nantikan studi eksplorasi kami di wisata selanjutnya.